Sebelum Bapak memulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taqabli bihi babal ridha wa tansi wa tuliku biha anni babal syarri wa tansi wa taqulu biha waliyan wa nasira ya ni'man maula wa ya ni'man nasir wa atif qulubal alamin bi asriha alayya wa albisni qabulan bisyal mahad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, apa kabar? Baik. Sehat? Masih semangat? Masih. Coba sebelum Bapak melanjutkan, Bapak absen dulu ya. Bapak absen. Ilsa, Sohibul Amin, Nafisa, Nadifa, Jeti Marina, Mas Nona, Maisaro. Hadir semua ya? Hadir semua? Sekarang Bapak mau tanya, masih ingat pelajaran minggu yang lalu masih kan? Itu menjelaskan tentang khitan. Masih ingat kan? Ya baik, sekarang Bapak akan menyampaikan materi kurban. Materi kurban yang pertama adalah pengertian kurban, nanti dilanjutkan dengan hukum dan syarat berkurban. Yang ketiga nanti akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan syarat kurban. Yang keempat Bapak akan menjelaskan dalil tentang kurban. Sebelum Bapak menjelaskan pengertian kurban, anak-anak mungkin sering mendengar ya kurban ya? Sering kan? Sering mendengar orang berkurban kan? Apa itu berkurban itu? Anak-anak tahu adalah menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Itu yang anak-anak dapat pahami dari kurban. Baik. Sekarang Bapak sebelum menjelaskan pengertian kurban itu anak-anak sangat penting. Kenapa? Karena berkurban itu berarti kita bisa berbagi kepada orang fakir miskin. Kalau orang fakir miskin itu anak-anak susah untuk makan daging. Ya kan, susah kan? Kadang-kadang 1 tahun sekali baru terasa makan daging. Maka dengan berkurban berarti kita berbagi kepada fakir miskin. Jadi nanti kalau anak-anak punya kemampuan ya atau orang tuanya punya kemampuan, diharap untuk berkurban. Supaya apa? Supaya orang-orang fakir miskin bisa terasa daging. Baiklah, Bapak akan menjelaskan pengertian kurban. Tolong, mungkin karena materinya sudah Bapak siapkan, sudah Bapak bagikan kepada anak-anak, tolong bacakan pengertian kurban. Di materinya itu apa tuh? Pengertian kurban 1. Ayo, tolong dibaca Nafisa. Kan sudah Bapak bagikan kan materinya. Coba dibaca. Pengertian kurban secara bahasa kurban berasal dari bahasa Arab Qoroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah agama kurban adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, itulah pengertian kurban. Jadi kurban itu ada secara istilah, ada secara bahasa. Adapun kurban secara istilah ialah dari kata koroba yakrubu kurbanan yang artinya adalah dekat. Kemudian
Secara istilah agama, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan kurban secara istilah agama. Bisa dipahami anak-anak? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham, kita lanjut kepada bagian yang mana? Bagian 2, yaitu hukum dan syarat kurban. Coba Mas Nona, tolong dibaca materinya itu. Hukum dan syarat berkurban. Yang keras. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum melaksanakan kurban itu adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dikuatkan. Jadi hukumnya kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah mu'akkad apa anak-anak? Sunnah yang dikuatkan. Kemudian syarat-syarat orang berkurban, tolong dibaca Nafisa. Itu kan? Islam itu kan? Coba Nafisa, syarat-syarat orang berkurban. A, B, C, D. Nah, itu anak-anak syarat-syarat untuk orang yang berkurban. Jadi syaratnya orang yang berkurban Islam, balik, dan berakal, merdeka, bukan hamba sahaya, terakhir mampu untuk berkurban. Itulah macam-macam syarat orang yang berkurban. Jadi kalau ditanya ada berapa syarat-syarat untuk orang berkurban? 1 Islam, 2 balik dan berakal, 3 4 itu syarat-syarat untuk orang yang berkurban. Kemudian yang selanjutnya jenis dan syarat hewan kurban. Jenis dan syarat hewan kurban. Coba Jeti Marina, bacakan itu apa saja itu syarat-syarat hewan kurban. A. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, sapi, domba, dan kambing. B. Syarat hewan harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau Cedera. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan hewan-hewan yang sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang boleh dikurbankan, hewan yang boleh digunakan untuk kurban adalah unta, terus sapi, domba, dan kambing. Itu saja hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Anak-anak semangat. Kemudian syarat yang kedua, hewan tersebut harus sehat tubuhnya, tidak kurus dan tidak cacat atau cedera. Jadi walaupun itu unta anak-anak, atau walaupun itu sapi, atau walaupun itu domba, atau walaupun itu kambing, kalau tubuhnya cedera, kalau tubuhnya ada cacatnya, tidak boleh dijadikan hewan kurban.
yaitu dalil tentang kurban. Coba anak Nafisa tolong bacakan dalil tentang kurban. Al-Quran surah Al-Kautsar. Iya, itu dalil Quran tentang kurban. Terdapat dalam surah Al-Kautsar. Coba anak Maisarah tolong bacakan terjemahnya. Ayat tersebut, dalil kurban tersebut. Ya, jadi anak-anak, dalil tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang sudah anak-anak bacakan tadi, cuma Bapak tinggal mengukuhkan saja. Ialah bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah dia yang terputus. Itu surah Al-Kautsar. Kemudian sekarang ada juga dalil kurban dari surah An-Nahl ayat 123. Tolong Nadifah bacakan ayatnya. Yang keras. Millata Ibrahim Hanifah wa ma kana minal. Nah, itu termasuk juga firman Allah yang menjadi dalil kurban. Tolong terjemahannya Nafisa dibacakan. Rohnya, ya. Nah, makasih. Jadi anak-anak sekarang sudah mendapat tambahan materi tentang kurban, yaitu mulai dari pengertian dan syarat-syarat orang yang berkurban dan juga syarat-syarat hewan yang bisa dijadikan hewan kurban dan beserta dalil-dalil. Nah, namun sebelumnya Bapak tanya pada anak-anak, ada pertanyaan dari penjelasan ini? Ada pertanyaan? Paham semua? Paham semua? Mulai dari pengertian kurban paham? Syarat-syarat kurban paham? Dalil kurban sudah tahu? Kalau sudah paham semua, baiklah Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk berdiskusi materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan Bapak bentuk jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya anak Nafisa, Sohibul Amin, dan Ilsa. Kelompok yang kedua Bapak tunjuk anak Mas Nona, Maisaro, Jeti, dan Nadifa. Silakan anak-anak berkelompok. Kelompoknya Mas Nona berkelompok untuk mengerjakan soal. Terus kelompoknya Nafisa juga untuk mengerjakan soal. Soalnya anak-anak coba kelompok Nafisa. Kelompok Nafisa, pertanyaannya, tentukan pada gambar di atas hewan yang boleh dijadikan kurban beserta alasannya.
Terus pertanyaan yang kedua, tentukan pada gambar di atas hewan yang tidak boleh dijadikan kurban beserta alasannya. Itu kelompok 1, kelompoknya anak Nafisa. Terus untuk kelompok 2, kelompoknya anak Masnuna, bacalah cek di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana hukum kurban yang dilakukan oleh Pak Amir beserta keluarganya? Silakan Bapak beri waktu 3 menit. Silakan diskusikan dulu. Sudah ya? Sudah anak-anak kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 2? Tolong anak Nafisa untuk membacakan hasil diskusinya. Tolong maju anak Nafisa. Hasil diskusi kelompok 1. 1. Gambar 5, 6, 7, dan 8 karena sudah memenuhi syarat. 2. Gambar 1, 2, 3, dan 4 karena tidak memenuhi syarat. Terima kasih kelompok 1 anak Nafisa. Kemudian sekarang kelompok 2 anak Masnuna untuk membacakan hasil diskusinya. Tolong maju ke depan. Tidak sah karena hewannya cacat. Terima kasih. Jadi Bapak sekarang menyimpulkan hasil kelompok 1 anak Nafisa, hewan yang sah untuk dijadikan kurban yaitu gambar berapa? Gambar 5, 6, 7, dan 8. Itu hewan-hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Kenapa? Alasannya karena tidak ada cacat. Adapun hewan-hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban gambar berapa? 1, 2, 3, dan 4. Alasannya kenapa? Karena ada cacatnya. Dan itu bagus sekali hasil diskusi kelompok 1 dan Bapak berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang kedua yaitu kelompok 2 adalah kelompoknya anak Masnuna, di mana tadi anak Masnuna dan kelompoknya mengatakan tidak sah kurbannya Pak Amir beserta keluarganya karena ada cacat. Karena ada cacatnya hewannya, sehingga Pak Amir dan keluarganya tidak sah untuk tidak sah kurbannya. Baik, itu bagus semua. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa sedikit-sedikit menambah pengetahuan tentang materi kurban. Nah, jadi kesimpulan saya yang jelas anak-anak sekarang sudah paham pengertian kurban, sudah tahu syarat-syarat kurban, dan sudah tahu dalil-dalil kurban. Kiranya untuk selanjutnya insya Allah pertemuan minggu depan kita akan juga masih tetap berkisah dalam masalah kurban. Cuma insya Allah minggu depan Bapak akan menyampaikan tentang tata cara penyembelihan insya Allah. Paham semua? Mari kita tutup pelajaran kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, materi yang sedikit Bapak sampaikan menjadikan tambahan ilmu kepada anak-anak, dan mudah-mudahan nanti anak-anak kalau sudah punya kemampuan tetap mau berkurban. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.